Bapak Hamid Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian, adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan webinar dalam bentuk kuliah umum Imadiklus 2020 yang temanya sangat relevan dengan perkembangan kita sekarang ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa Profesor Dr. Yoyon Suryono, Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Yogyakarta, Pak Samto sebagai Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemdikbud, dan seluruh peserta webinar, baik dari unsur mahasiswa, baik dari unsur dosen, mungkin ada yang bergabung, serta tentunya bagi para pengurus Imadiklus yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan pada kesempatan ini untuk menyampaikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, serta adik-adik semuanya, tema yang diangkat sekarang ini dalam webinar ini adalah transformasi pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat dalam menghadapi era revolusi industri. Tema revolusi industri ini sudah lama kita dengar, sudah lama kita diskusikan di mana-mana. Tetapi kita perlu menyadari bersama bahwa revolusi industri ini punya dampak yang luar biasa terhadap perjalanan pendidikan kita ke depan. Kita memang punya potensi. Potensi ini sudah mungkin beberapa tahun ya, sudah kita diskusikan, yaitu bonus demografi. Bonus demografi ini puncaknya nanti itu terjadi pada tahun 2035, di mana nanti penduduk usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Artinya, penduduk kita yang punya kemampuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta berkarya itu jauh lebih banyak dari mereka yang sudah tidak produktif. Dan disitulah yang selalu kita gadang-gadang selama ini, bagaimana kita mengoptimalkan bonus demografi ini sebaik mungkin. Dan salah satu cara itu melalui pendidikan. Itulah kenapa, adik-adik semuanya, saudara-saudara sekalian, pendidikan itu memiliki momentum bagaimana kita mengoptimalkan potensi ini. Kalau potensi ini bisa kita kelola dengan baik, maka yang namanya bonus demografi ini akan berjalan dengan baik, bisa kita optimalkan untuk menopang pembangunan pendidikan, menopang pembangunan Indonesia ke depan. Tetapi sebaliknya, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka yang terjadi bukan bonus lagi. Bukan bonus lagi, bisa jadi itu bisa jadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Nah, itu potensi kita. Tetapi revolusi industri itu punya tantangan. Kita tahu tantangan utama itu bagi ketenaga kerjaan. Itu akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang sekarang ada, itu mungkin dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang itu sudah mulai menurun dan bahkan tidak ada lagi. Itu akan digantikan dengan teknologi, akan digantikan dengan artificial intelligence, dan itulah nanti yang menjadi tantangan bagi kalian semuanya. Kalau dari beberapa penelitian,
yang ada sekarang ini, itu dinyatakan bahwa kemungkinan nanti 52 juta pekerja di Indonesia itu berpeluang akan digantikan dengan mesin. Kemudian 75% top company di Indonesia itu akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil karena tidak match dengan apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan kita. Kemudian 18% tenaga kerja kita atau 21 jutaan warga Indonesia itu akan bekerja sebagai freelancer. Dan banyak lagi implikasi revolusi industri ini terhadap dunia kerja yang akan berimplikasi bagi kalian semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus kita persiapkan? Ada 4 hal yang sebenarnya harus kita siapkan, baik bagi perguruan tinggi maupun satuan pendidikan yang mengelola pendidikan non-formal, yang mengelola pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah ini. 4 hal inilah yang harus kita siapkan, termasuk perubahan-perubahan di jurusan PLS, di jurusan pendidikan masyarakat, dan juga di pendidikan masyarakat yang dikelola oleh Pak Samto nanti. Pertama itu adalah mengubah paradigma. Paradigma yang selama ini supply driven, jadi kita mengeluarkan sebanyak-banyaknya lulusan, apakah dibutuhkan atau tidak, itu menjadi tidak relevan, ya. Karena kita supply driven, itu menjadi demand driven. Menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ini yang harus diubah. Dan itu semuanya nanti akan menyangkut pada perubahan kurikulum, perubahan guru, tenaga kependidikan, infrastruktur pendidikan, kemudian bagaimana sertifikasi anak-anak kita, yang ini di Kemdikbud sekarang sedang digarap. Mungkin nanti Pak Samto bisa menjelaskan apa-apa saja yang menyangkut pendidikan masyarakat ini yang akan berubah. Misalnya, standar nasional pendidikan kita. Itu yang namanya pendidikan kesetaraan, penuh mengikuti standar nasional pendidikan yang ada di persekolahan. Ada 8 standar. Padahal ke depan, adik-adik semuanya, standar pendidikan di persekolahan pun itu hanya akan dibatasi beberapa saja. Akan dibatasi beberapa saja. Dan pendidikan masyarakat saya kira harus menyesuaikan juga. Nah, saya tidak terlalu tahu di perguruan tinggi, di jurusan PLS, mungkin nanti Prof. Yoyon yang akan menjelaskan apa yang akan berubah di jurusan PLS. Kurikulumnya, sistem penilaiannya, sertifikasinya, dan seterusnya. Tetapi ini harus berubah, karena dunia kita ke depan itu berubah. Lulusan yang harus kita hasilkan itu lulusan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dibutuhkan oleh dunia kerja, yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran di sekolah kita, di satuan pendidikan kita, di satuan Dikmas kita, itu harus berorientasi pada kualitas. Yang lebih relevan, fleksibel, dan tentu yang paling penting itu berbasis digital. Sekarang semuanya, apalagi di masa pandemi ini, semuanya pembelajaran berbasis digital. Mau tidak mau kita dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan dan melanjutkan pembelajaran. Jadi beberapa prinsip pendidikan luar sekolah yang selama ini hanya digunakan di pendidikan luar sekolah,
sekarang secara bertahap itu sudah digunakan oleh pendidikan formal, dilakukan oleh pendidikan persekolahan. Jadi masalah multi-exit, multi-entry, pembelajaran mandiri, program pembelajaran yang kurikulumnya itu tidak hanya satu tetapi bermacam-macam, itu semuanya sekarang sudah mulai diadopsi oleh pendidikan persekolahan. Saya kira ini yang nanti harus diperkuat di pendidikan luar sekolah, karena keunggulan pendidikan luar sekolah itu adalah kemandirian dalam belajar. Tidak bergantung kepada apa yang dipatok oleh regulasi. Dan itu keunggulan di pendidikan luar sekolah. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau pendidikan luar sekolah ini akan bisa beradaptasi dengan perubahan masa depan, maka pembelajaran atau perkuliahan yang berorientasi kepada kreativitas dan kewirausahaan itu harus diperkuat. Tidak bisa lagi anak-anak kita, adik-adik kita ini, ya, dan anak-anak yang ada di pendidikan luar sekolah itu hanya mempelajari apa yang ada di dalam teks, tetapi harus diberikan semacam kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berwirausaha. Kuncinya di situ. Sehingga adik-adik semuanya, pendidikan luar sekolah, itu tidak harus bergantung kepada PNS, ya, yang sekarang dikejar-kejar. Tidak bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh dunia usaha industri yang sekarang di masa pandemi ini semakin kolab, ya. Tetapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita untuk selalu berkreasi dan menciptakan pekerjaan di masyarakat. Dan itu sudah terbukti hanya mereka yang kreatif, yang inovatif, dan mau berwirausaha. Itulah yang survive dalam keadaan krisis apapun juga. Dan tentu yang terakhir, adik-adik semuanya, jangan lupa kita akan hidup di masa yang berbeda dengan yang ada sekarang. Oleh karena itu, kita sebenarnya sudah mendorong bahwa kuasailah keterampilan abad ke-21. Ada 3 kelompok yang harus dikuasai. Yang pertama adalah literasi. Literasi, mulai dari literasi dasar, literasi sains, teknologi, finansial, itu semuanya yang harus dikuasai oleh adik-adik semuanya. Yang kedua itu keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kita sering sebutkan dengan 4C. Kemampuan berkreasi, berkreasi, berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Banyak masyarakat Indonesia itu yang pintar-pintar, tetapi tidak mampu untuk bekerja bersama. Mereka maunya hanya bekerja secara individual, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan secara lebih cepat dengan kolaborasi, pada akhirnya tidak bisa dilakukan secara baik. Dan tentu yang ketiga ini sebenarnya fondasi dari semuanya, yaitu kualitas karakter. Sehebat apapun adik-adik semuanya, sepintar apapun, sekreatif apapun, tetapi kalau tidak dilandasi oleh fondasi karakter yang baik, itu akan sia-sia. Maka fondasi karakter itu menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu, pada semua yang hadir di sini, pada adik-adik semuanya,
pada Imadiklus, pada semua mahasiswa PLS seluruh Indonesia, saya berharap jangan puas hanya belajar apa yang ada di kampus. Sumber belajar itu ada di mana-mana. Dengan HP kalian, kalian bisa belajar apapun. Baik yang bagus maupun yang tidak bagus. Pilihlah yang bagus yang bisa menopang kalian semua. Dan saya pesankan kepada semua adik-adik semuanya. Saya memang lulusan PLS tahun 82. Dari IKIP Malang dulu. Yang sekarang jadi UM, ya, Universitas Negeri Malang. Pengalaman yang selalu saya ingat. Ada beberapa hal. Keunggulan dari mahasiswa PLS itu sebenarnya 4C tadi itu. Selalu berpikir kritis. Tidak ada yang namanya mahasiswa PLS itu menerima apa adanya. Dia selalu bertanya, selalu mempertanyakan benar atau tidak. Yang kedua itu kreatif. Kemampuan berkreasi. Itu luar biasa mahasiswa PLS. Karena itu menjadi prinsip pembelajaran. Yang berikutnya itu kemampuan berkolaborasi. Mahasiswa PLS itu paling fleksibel. Dengan siapa saja mau bekerja sama, mau menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang keempat, ini keunggulan dari mahasiswa PLS. Kemampuan berkomunikasi. Kalian sepinter apapun, punya IP berapapun, sehebat apapun, tetapi kalau kalian tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan ide secara baik, itu kalian akan lost. Dan mahasiswa PLS itu kemampuan komunikasinya itu memang sangat-sangat bagus. Karena memang dilatihkan di jurusan. Tetapi saya tambahkan, dari 4C ini yang perlu saya tambahkan. Kalian sekarang ini harus punya kemampuan atau skill di dalam bidang bahasa. Kalian harus menguasai satu bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Karena itu adalah pintu yang bisa membuka kalian untuk belajar apapun. Jadi kalian jurusan PLS, jangan lupa perkuat kemampuan bahasa asingnya. Mau bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, atau bahasa apapun. Karena itu adalah tool. Saya bahkan, karena saya sekarang juga sebagai dosen di UNJ, ya, Universitas Negeri Jakarta, saya selalu minta kepada semua mahasiswa saya, pelajari bahasa Inggris dengan baik. Latihlah kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik. Kalian nanti akan mendapatkan manfaat. Kemudian yang kedua, itu kemampuan teknologi digital. Itu harus dikuasai betul. Jadi teknologi digital jangan sampai kalian terlambat ya merespon perkembangan digital ini yang begitu luar biasa akhir-akhir ini. Kuasailah itu. Satu bahasa, satu teknologi digital. Kalian tidak akan pernah ketinggalan zaman nanti. Dan kalian akan bisa beradaptasi dengan baik. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan saya berharap kalian semuanya sukses. Dan saya ingin mengingatkan, jangan pernah merasa minder dengan jurusan. Karena kadang-kadang kita itu banyak yang bukan melecehkan ya. Pokoknya apa sih jurusan pendidikan luar sekolah, kerjaannya apa dan seterusnya. Jangan pernah merasa seperti itu. Kalian belajar di PLS ini, belajar dasar-dasar untuk bisa mengembangkan kepemimpinan kalian ke depan, dan kalian bisa menjadi pemimpin dimanapun juga.
Jadi saya hanya ingin mendorong kalian untuk terus meningkatkan kemampuan 4C yang tadi saya sampaikan. Kreatif, berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Itulah yang harus kalian perdalam. Kalau kalian mampu di bidang itu, pasti kalian akan sukses ke depan. Selamat kepada semuanya, selamat kepada Imandiklus, selamat kepada semua mahasiswa PLS seluruh Indonesia. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Sukses semuanya, dan akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah umum Imandiklus 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.